kuliner pada lingkungan. Setiap hari, usaha kuliner di Jakarta menghasilkan berbagai limbah. Tapi kemana perginya limbah itu setelah dibuang? Perjalanan limbah ini ternyata tak berhenti di saluran pembuangan saja. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Saya nama Bapak Baidowi, anak dari Haji Yus, yang punya pemilik usaha kuliner Soto Jakarta Haji Yus yang ada di Jalan Minangkabau nomor 36, Manggarai. Jenis limbah apa saja sih Pak yang dihasilkan dari kegiatan usaha kuliner Bapak? Kalau limbah mah ada 3 faktor ya, kayak bekas jeruk beres, terus kayak tisu, sedotan, gitu. Ada 3 macam sih. Cuman kayak minuman, kalau bekas minuman itu kadang-kadang langsung saya pilah, maksudnya dipisah. Berarti limbahnya Bapak olah, Bapak pilah terus Bapak olah lagi ya? Iya, Terus sisa-sisa sebagian. makanannya tuh kira-kira Bapak olah lagi nggak Pak? Kalau sisa makanan sih alhamdulillah selama ini dagang jarang sih, bukan jarang ya, hampir nggak ada gitu. Paling yang ada kayak sisa-sisa sayur juga kayaknya hanya sebagian, cuman sayurnya cuman hanya pakai itu aja sih, daun bawang aja ya. Kalau kayak tomat apa kan jadi ini langsung nggak ada limbahnya kan gitu. Berarti nggak ada yang kayak diolah menjadi pupuk gitu ya sisa sayurnya? Oh ya itu kadang-kadang kalau umpamanya kalau lagi kreatif ya, tapi nggak sering sih, istilahnya hanya kalau kayak umpamanya kayak bangsa air jeruk apa itu dipisah karena itu bau ya kadang-kadang ya itu. Nanti saya buang ke belakang. Nanti kalau udah agak busuk baru buat nanam, itu kan di belakang ada tanaman ya, buat pupuk tanam juga bisa sih gitu. Kayak cabai gitu Ya. ada di belakang tanaman. Baik, terus gimana nih Pak untuk Bapak edukasi ke karyawan kalau untuk pengolahan sampahnya nih, Iya. sampah dan limbahnya gimana? Jadi kalau sama karyawan itu gini, setiap istilahnya mau buka itu udah bersih semua. Kalau malam tutup itu baru ada istilahnya pemilahan sampah yang mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipisah gitu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jenis limbah apa saja sih Bu yang dihasilkan dari usaha kuliner Ibu? Ada limbah padat dan limbah cair. Apakah limbah tersebut langsung dibuang atau mungkin diolah dulu? Kalau untuk limbah cair langsung dibuang ya, karena itu kan cuma limbah untuk cuci piring, untuk cuci sayuran. Tapi kalau untuk limbah padatnya kita olah jadi kompos. Kira-kira Pak dari usaha kuliner Bapak jenis limbah apa saja nih yang dihasilkan? Kalau limbah dari bekas sayuran kami kumpulin, ya kan, masukin ke pot, tabur tanah, jadikan pupuk buat tanam cabai. Nah, kalau yang limbah cairan itu dibuang ke got. Oh, ke saluran pembuangan ya? Pembuangan ada Oke. got. Peraturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan, usaha kuliner skala SPPL, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi pelaku UMKM, memberikan legalitas lingkungan bagi pelaku UMKM, dan mengendalikan dampak lingkungan sejak dini.
Seperti kita ketahui, seluruh pelaksanaan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup itu mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023. Nah, terkait dengan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, di mana tugasnya adalah melakukan pembinaan-pembinaan kepada seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha dengan skala SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi ini adalah salah satu kegiatan usaha yang memang dalam dokumen perizinannya itu ada dalam skala yang paling kecil. Sifat dari pembinaan yang dilakukan memang lebih banyak kepada inventarisasi kegiatan usaha, kemudian juga edukasi, dan yang lebih utama adalah peningkatan wawasan terutama terkait kepada pengaturan-pengaturan atau regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan pembinaan ini diawali dengan inventarisasi sumber pencemar, khususnya di bantaran-bantaran sungai besar yang di 2024 itu dilakukan inventarisasi sumber pencemar, khususnya di Sungai Ciliwung. Mulai dari hulu Jakarta sampai dengan hilir, ada sekitar kurang lebih 7.000 kegiatan usaha kecil yang beraktivitas di sepanjang Sungai Ciliwung sejauh 500 meter dari sisi bantaran sungainya. Temuannya itu cukup signifikan mencemari badan sungai. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang ditemukan pada saat kita melakukan inventarisasi sumber pencemar. Salah satunya misalnya kegiatan tahu tempe yang proses pengolahan limbahnya tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Jadi buangan proses produksinya itu langsung ke badan sungai. Jadi tidak menjadi satu keheranan buat kita semua bahwa kualitas Sungai Ciliwung itu betul-betul tercemar berat, dan ini perlu dilakukan pembinaan kepada mereka. Yang namanya pembinaan kepada pelaku usaha itu sebenarnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar kepada pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dengan skala besar atau yang berizin pun harus secara intens dilakukan pembinaan. Skala SPPL ini mendapat porsi yang lebih intens begitu ya untuk dilakukan pembinaan, walaupun mungkin tidak langsung dengan pengawasan. Tapi untuk yang skala besar, selain pembinaan, ini juga dilakukan pengawasan karena mereka sebagian besar itu masuk dalam program proper. Jadi dalam program proper ini akan dilihat bagaimana pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi kalau mereka sesuai dengan ketentuan, mereka bisa masuk dan mendapat peringkat baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun nanti dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau mereka tidak taat, resikonya cukup signifikan buat mereka. Misalnya mereka tidak akan mendapat bantuan misalnya dari pihak perbankan untuk perluasan usahanya. Jadi kegiatan pembinaan, kemudian pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri, melibatkan seluruh stakeholder. Setiap kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun cara untuk pengurusannya dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka seluruh perizinan berusaha dapat dimohonkan melalui website OSS atau Online Single Submission. Bagi kegiatan usaha mikro, kecil, perorangan, bahkan dapat dilakukan melalui aplikasi OSS pada handphone Anda. Perizinan dapat diperoleh dalam hitungan menit. Pertama, download aplikasi OSS pada Play Store dan App Store. Kemudian membuat akun dengan nomor handphone Anda dan melengkapi formulir isian data diri, jenis usaha Anda seperti restoran, rumah makan, warung tenda, dan pedagang kaki lima. Jika data sudah lengkap dan diverifikasi secara otomatis, maka izin Anda sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi OSS. Keuntungannya pertama sebagai legalitas usaha, kemudian meningkatkan kepercayaan kegiatan usaha bagi konsumen, supplier maupun mitra usaha, dan meningkatkan peluang bisnis, misalnya untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah. Kemudian juga dibutuhkan bagi lembaga pembiayaan bagi usaha yang mengajukan kredit usaha
usaha, serta meningkatkan value atau nilai usaha Anda. Saat ini DPM PTSP melalui Gerai Memulai Usaha dapat memberikan konsultasi, pendampingan, dan pelacakan perizinan usaha yang ada pada tingkat dinas, kota, kecamatan, bahkan sampai dengan kelurahan. Kami juga melakukan pendampingan perizinan dengan mendatangi kegiatan usaha. Untuk pengawasan SPPL, karena ini ada di dalam usaha mikro, makro, maka kita serahkan ke tingkat kelurahan kecamatan. Tapi kita juga mensupervisi, kita berharap agar para pengusaha dalam berusaha, kita tidak melarang, tapi juga memohon supaya para pengusaha melakukan kegiatannya tidak melakukan atau pelanggaran dalam hal lingkungan, terutama limbah. Karena walaupun sudah punya SPPL, tapi kita berharap dalam prakteknya tetap mengikuti aturan prosedur sehingga tidak ada pencemaran lingkungan akibat dari usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dalam pengawasan kita selalu rutin sebulan sekali di tingkat provinsi maupun di tingkat kecamatan kota jika mereka melakukan pengawasan secara berkala. Kita akan melakukan tindakan. Adapun tindakannya adalah yang pertama sanksi administrasi berupa SP 1, 2, dan 3, dan kalau masih melanggar, umpamanya masih bandel, maka kita akan naikkan kepada pencabutan izin atau penutupan tempat usaha, atau juga kita lakukan melalui pidana. Kita tahu bahwa di Jakarta ada Perda 8 tahun 2007 di mana dalam pasal 16 ayat 3 bisa dikenakan pidana bagi usaha-usaha yang melakukan pelanggaran mencemari lingkungan. Jadi kita berharap kiranya ini jangan sampai kita melakukan penegakan kepada pidana. Kita pertama akan melakukan pencabutan izin langkah terakhir ataupun penutupan tempat usaha, tapi kita berharap para pengusaha baik restoran, kafe yang bisa menimbulkan limbah atau mengakibat pencemaran, kami berharap benar-benar menjalankan usahanya dengan mengikuti prosedur, dan kita akan berharap supaya masyarakat juga bisa memahami dan melihat usaha-usaha tersebut, bisa melakukan pengawasan, tidak hanya kami aparat, termasuk juga masyarakat untuk melaporkan pada kami baik di Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup maupun UMKM dan PTSP untuk bisa melakukan penindakan. Silakan dilaporkan, dan apabila ada pelanggaran dibuktikan dengan uji lab, sehingga dan dalam uji lab tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan kami tindak mulai bertahap yang ringan sampai pada yang berat, yaitu pencabutan izin, penutupan tempat usaha, dan mengajukan ke sidang Tipidum untuk tindak pidananya. Tapi kami berharap masyarakat dan dunia usaha untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga kami tidak melakukan usaha-usaha yang berat tersebut.